Hujan deras mengguyur jalanan berliku di pinggiran hutan Banyumurti. Petir menyambar, menampakkan bayang-bayang pepohonan raksasa yang seakan mengejek setiap langkah yang berani melintasinya. Mobil tua yang dikendarai Dika dan tiga temannya Sari, Rian, dan Tio tersendat-sendat di tanjakan. Mesin berderak seolah kapan saja bisa menyerah. Aku bilang juga apa? Kita harusnya sudah berhenti di kota tadi, gerutu Sari, merapatkan jaketnya yang sudah basah di beberapa bagian. Kalau kita balik sekarang, lebih bahaya. Jalanan ini bisa longsor. Alas Rian memandang gelisah keluar jendela Tio, yang duduk di belakang sambil menggenggam ponselnya erat-erat, mendesis, nggak ada sinyal. Sama sekali. Setelah beberapa kilometer bertarung dengan jalanan becek dan genangan air, mereka melihat sebuah bangunan tua di kejauhan, diterangi samar oleh lampu minyak di serambi depannya. Sebuah papan kayu menggantung di gerbang. Tulisannya nyaris tak terbaca karena lumut dan usia. Tapi satu kata masih jelas. Penginapan. Daripada tidur di mobil, mending kita coba tanya di sana. Usul Dika, mencoba mengabaikan rasa merinding yang mulai merayapi tengkuknya. Setelah beberapa kilometer bertarung dengan jalanan becek dan genangan air, mereka melihat sebuah bangunan tua di kejauhan, diterangi samar oleh lampu minyak di serambi depannya. Sebuah papan kayu menggantung di gerbang. Tulisannya nyaris tak terbaca karena lumut dan usia. Tapi satu kata masih jelas. Penginapan. Daripada tidur di mobil, mending kita coba tanya di sana. Usul Dika, mencoba mengabaikan rasa merinding yang mulai merayapi tengkuknya. Mereka menepi dan berjalan cepat menembus hujan. Saat mendekat, suara kayu tua berderit pelan, seakan bangunan itu mengeluh. Pintu penginapan terbuka perlahan. Sebelum mereka sempat mengetuk, di baliknya berdiri seorang wanita tua, keriput dan pucat, mengenakan gaun hitam sederhana, matanya tajam, seolah menembus kulit mereka. Silakan masuk, katanya dengan suara serak, tanpa senyuman. Satu persatu mereka melangkah masuk, menjejakkan kaki di lantai kayu berdebu, bau apek, dan sesuatu yang tak bisa mereka kenali. Seperti logam karatan dan sesuatu yang membusuk, memenuhi udara. Ruangan itu diterangi oleh beberapa lilin yang ditempatkan di sudut-sudut, menciptakan bayangan menari-nari di dinding. Di atas meja resepsionis, sebuah buku tamu terbuka. Pena bulu tua tergeletak di sampingnya. Isi nama kalian di sini. Perintah. Si wanita tua. Matanya tak pernah benar-benar berkedip. Dika ragu sejenak. Lalu menulis namanya. Disusul oleh teman-temannya. Saat pena bulu itu berpindah dari tangan ke tangan, Sari sempat melirik ke halaman-halaman sebelumnya. Anehnya, semua tanda tangan terlihat berlumuran noda merah kecoklatan, seperti darah yang sudah kering. Tapi sebelum sempat bertanya, wanita tua itu menutup buku tamu dengan keras. Kamar kalian di atas, koridor sebelah kiri, katanya, sambil menunjuk tangga tua yang tampak seolah akan runtuh. Mereka saling pandang, ragu. Tapi suara angin malam yang menggeram di luar seakan memaksa mereka untuk tetap tinggal. Saat mereka menaiki tangga, suara langkah kaki lain terdengar dari arah yang gelap di ujung lorong. Padahal wanita tua itu tetap berdiri di bawah, mengawasi mereka dengan senyum tipis yang lebih menyerupai seringai. Dan entah kenapa, Dika merasa begitu mereka melangkah masuk ke penginapan ini,
Mereka sudah tidak bisa keluar lagi. Lorong di lantai atas terasa lebih dingin daripada di bawah. Cahaya lilin yang redup membuat bayangan mereka sendiri seolah berubah bentuk, mengikuti setiap langkah dengan gerakan yang tidak wajar. Kenapa rasanya kayak ada yang ngikutin kita? Bisik Tio sambil menggeserkan tasnya ke depan. Sudahlah, cepat cari kamar, sahut Ryan, pura-pura tenang meski nadanya sedikit bergetar. Mereka menemukan deretan kamar tua dengan pintu kusam. Nomor-nomornya hampir pudar, hanya bekas ukiran yang tersisa. Dika membuka salah satu pintu kamar 207 dan mendorongnya perlahan. Engsel pintu berderit panjang, menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kamar itu sederhana. 2 ranjang besi tua, 1 lemari reot, dan sebuah cermin besar retak di sudut ruangan. Tapi sesuatu membuat mereka semua menahan napas. Di dinding tergantung lusinan foto usang. Foto orang-orang, tamu-tamu yang pernah menginap di sana. Mereka semua menatap lurus ke arah kamera dengan ekspresi kosong. Tidak ada yang tersenyum. Aneh, kenapa semua fotonya kayak dipaksa? Gumam Sari, mendekat untuk melihat lebih jelas. Tiba-tiba, Tio berteriak kecil. Lihat ini. Ia menunjuk salah satu foto paling bawah. Keempat wajah mereka, Dika, Sari, Rian, dan dirinya, ada di situ. Wajah mereka tampak pucat, seperti mayat. Dan yang paling menyeramkan, foto itu sudah berdebu, seolah-olah telah tergantung di situ bertahun-tahun. Gak mungkin, kita bahkan baru datang, seru Rian. Mundur selangkah. Suara ketukan pelan terdengar dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Mereka semua membeku. Tak ada yang berani bergerak. Jangan dibuka, bisik Sari, hampir menangis. Tapi Dika, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata, mendekati lemari itu. Tangannya bergetar saat meraih gagang kayu tua itu. Perlahan-lahan, ia membuka pintu lemari. Kosong, hanya kegelapan pekat. Namun, tepat saat pintu terbuka sepenuhnya, sesuatu merayap keluar dari kegelapan itu. Sebuah tangan kecil, pucat, dengan jari-jari panjang dan kuku hitam, dan mencoba mencengkeram kaki Dika. Dika menjerit, melompat mundur. Tio segera membanting pintu lemari keras-keras. Napas mereka terengah-engah. Kita harus pergi dari sini, desis Sari, gemetar. Mereka berlari keluar dari kamar. Namun begitu mereka kembali ke lorong itu berubah. Tidak ada tangga, tidak ada jalan kembali. Hanya koridor gelap yang membentang jauh ke depan, seolah penginapan ini telah menelan mereka hidup-hidup. Dan dari ujung lorong, suara langkah kaki berat mulai mendekat. Pelan-pelan, namun pasti. Sebuah bisikan terdengar di telinga Dika. Begitu dekat seolah seseorang membisikkan langsung ke dalam kepalanya. Kalian sudah menandatangani buku tamu. Kini kalian adalah bagian dari sini selamanya. Dika, Sari, Rian, dan Tio berlari menyusuri lorong yang tak berujung. Langkah mereka menggema di antara dinding-dinding tua yang terasa semakin sempit, seakan mencoba menghimpit mereka hidup-hidup. Ini nggak masuk akal, teriak Tio, napasnya tersengal. Tenang, kita harus cari pintu keluar, balas Dika. Mencoba tetap berpikir jernih, meski jantungnya berdegup seolah ingin pecah.
Setiap beberapa meter, mereka menemukan pintu di sepanjang lorong. Namun setiap kali dibuka, ruangan di baliknya selalu sama. Kamar kosong penuh debu, cermin retak, dan suara bisikan halus yang datang entah dari mana. Bergabunglah, tinggallah selamanya. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pintu yang sedikit berbeda. Pintu ini lebih besar, terbuat dari kayu hitam mengilap, dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak bergerak samar saat dilihat dari sudut tertentu ini. Ini bukan pintu biasa, kata Sari. Suaranya nyaris bergetar. Tanpa banyak pilihan, Dika mendorong pintu itu perlahan. Terdengar suara berderit panjang, dan udara dingin menyapu wajah mereka. Ruangan di balik pintu itu ternyata sebuah aula besar. Gelap, hanya diterangi lilin-lilin yang membentuk lingkaran di lantai. Di tengah-tengah lingkaran itu berdiri sebuah kursi batu. Kosong, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang membungkuk dalam keheningan. Mereka tidak bergerak, tidak bernapas, seperti patung. Di dinding aula tergantung sebuah lukisan besar. Lukisan seorang wanita muda, berpakaian hitam. Wajahnya mirip, sangat mirip dengan wanita tua yang mereka temui di resepsionis. Tapi di lukisan itu, ia masih muda, cantik, dan matanya merah seperti bara api. Tiba-tiba, salah satu patung itu bergerak. Kepalanya menoleh perlahan ke arah mereka. Lehernya berbunyi patah-patah. "Apa itu?" bisik Tio, mundur ketakutan. Sosok itu berjalan tertatih-tatih mendekat. Diikuti oleh yang lain, dari dekat baru terlihat jelas wajah mereka rusak, seperti mayat yang membusuk, namun matanya masih hidup, memandang penuh dendam dan kelaparan. Mereka tamu-tamu sebelumnya, seru Rian. Yang di foto-foto itu, mereka berlari ke sisi aula, mencari jalan keluar. Tapi dinding-dinding aula perlahan berubah, ukiran-ukiran aneh itu kini bergerak, membentuk wajah-wajah yang meronta dan menjerit tanpa suara. Di tengah kekacauan itu, suara berat dan dingin menggema memenuhi ruangan. Tidak ada yang bisa pergi. Setelah menandatangani buku tamu iblis dan dari bayangan di belakang kursi batu itu, wanita tua itu muncul, namun kini tubuhnya berubah tinggi, ramping, matanya memerah menyala, giginya runcing bagaikan pisau. Dia bukan manusia. Dia adalah iblis penguasa penginapan ini. Dika dan teman-temannya hanya bisa berdiri membeku saat makhluk itu tersenyum lebar dan lorong tanpa akhir itu mulai menelan mereka kembali. Suara desiran aneh terdengar dari segala arah, seperti bisikan ribuan lidah yang berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Dika, Sari, Rian, dan Tio berdiri membatu, dikelilingi oleh sosak-sosak mayat hidup yang terus mendekat. Sementara di balik semua itu, wanita iblis itu memperhatikan mereka. Matanya bersinar merah, bibirnya melengkung dalam senyum keji. "Kalian bebas kalau ada satu di antara kalian yang rela tinggal di sini sebagai pengganti," bisiknya. Suaranya menggema di dalam kepala mereka. Ruangan terasa berputar. Sari menatap Dika dengan mata berlinang. Apa maksudnya? Dia mau salah satu dari kita dikorbankan, jawab Dika perlahan. Wajahnya pucat pasi. "Kalau satu dari kita tinggal, yang lain bisa pergi," tambah Rian.
Matanya terpaku pada makhluk-makhluk yang kini hampir mengelilingi mereka sepenuhnya. Tio mundur selangkah, panik. Enggak ada yang tinggal. Kita cari jalan lain. Wanita itu tertawa-tawa yang tidak manusiawi, serak dan bergaung hingga membuat jantung mereka terasa diremas. Ia mengangkat tangannya dan di depannya muncul sebuah buku tamu. Buku yang sama yang mereka tanda tangani. Tapi kini halaman kosong terbuka. Hanya ada satu kalimat, tulis nama penggantimu. Mereka hanya diberi waktu 1 menit. Kalau tidak, jiwa mereka semua akan terperangkap di penginapan ini selamanya. Sari gemetar, memeluk dirinya sendiri. Rian mengepalkan tangan, matanya liar mencari akal. Tayo berbisik, kita harus pilih, atau kita semua mati. Semua mata beralih ke Dika, pemimpin tidak resmi mereka sejak awal. Dika menggenggam pena bulu tua yang kini muncul di tangannya, terasa dingin seperti es. Waktu terus berdetak. Makhluk-makhluk itu makin dekat. Bau busuk kematian memenuhi udara. Suara-suara, tulis saja, selamatkan dirimu. Mereka akan mengerti. Tangannya bergetar di atas halaman kosong itu. Tapi saat Dika hendak menulis, Sari tiba-tiba meraih tangannya, menahannya. Tidak seperti ini, Dika. Bukan begini caranya. Air mata mengalir di pipinya, tapi nadanya tegas. Kalau kita saling mengkhianati, kita sudah kalah. Bahkan sebelum mati, waktu hampir habis. Wanita iblis itu menyeringai, menunjukkan deretan gigi tajamnya. Sosok-sosok bayangan itu hampir bisa menyentuh mereka. Dan di tengah keputusasaan itu, sebuah ide gila muncul di kepala Dika. Bukan menulis nama teman, melainkan nama iblis itu sendiri. Dengan keberanian sisa, Dika mencoret pena di atas halaman dan menulis Ratna Surya. Itu nama yang tertera di lukisan wanita muda yang mereka lihat sebelumnya. Nama asli makhluk itu sebelum menjadi iblis, begitu tinta kering. Terdengar raungan marah yang begitu dahsyat hingga membuat lilin-lilin padam. Ruangan berguncang, bayangan-bayangan itu mencair, meleleh seperti lilin panas. Wanita iblis itu menjerit, tubuhnya mulai terbakar dari dalam, retak-retak seperti kaca pecah. Matanya yang merah kini berubah kosong. Kau tidak berhak, teriaknya sebelum akhirnya meledak menjadi debu hitam, menghilang dalam pusaran gelap. Aula itu runtuh perlahan. Dan di tengah reruntuhan, sebuah pintu kayu biasa muncul pintu keluar. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari, mendorong pintu itu terbuka. Udara malam yang dingin dan segar menyambut mereka. Hujan telah reda. Mobil tua mereka masih terparkir di jalanan becek, seolah-olah tidak pernah bergeser sedetik pun. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, masuk ke mobil, dan melaju menjauh dari tempat terkutuk itu. Namun, saat mesin menderu dan jalanan berliku menelan mobil mereka, tak satu pun dari mereka menyadari. Di kaca spion, bayangan wanita tua itu tersenyum samar. Dia belum benar-benar pergi. Dia hanya menunggu tamu berikutnya.